Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Yuni Fatma, dan rekan saya, Sahra Matra, akan mempresentasikan materi tentang Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau ERP. Konsep-konsep yang akan dibahas dalam materi ini adalah gambaran umum dari sistem ERP, sejarah sistem ERP, karakteristik sistem ERP saat ini, modul dari sistem ERP, segmen pasar ERP, sistem perangkat lunak, penerapan sistem ERP, manajemen manfaat dan risiko sistem ERP, serta sistem ERP dan Sarbana Exley Edge. Berikut materi yang akan saya bahas. Gambaran umum dari sistem ERP. Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau ERP adalah sistem perangkat lunak multimodul yang mengintegrasikan semua proses bisnis dan fungsi seluruh organisasi ke dalam satu sistem. Sistem ERP pertama adalah sistem MRP kedua yang dimodifikasi. Nah, perusahaan perangkat lunak seperti SAP mengembangkan perangkat lunak MRP2 mereka sebagai produk yang kemudian dikenal sebagai sistem ERP. Nah, MRP2 ini adalah perencanaan sumber daya manufaktur sistem perangkat lunak yang berfokus pada penggerakan dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur. Misalnya, dalam modul dapat dirancang untuk memproses transaksi pembelian dan mencatat semua data tentang pesanan pembelian. Modul harus terintegrasi dengan hutang dagang dan persediaan. Nah, karena vendor harus dibayar dan persediaan bertambah saat barang dibeli tiba. Nah, setiap modul perangkat lunak dari sistem ERP mengotomatisasi aktivitas bisnis di area fungsional dalam satu organisasi. Informasi diperbarui secara real time sehingga dalam database ERP sehingga karyawan yang di semua unit bisnis menggunakan data yang sama dan yang terbaru. Sistem ERP umumnya berbasis modul dan mencangkup area fungsional, yaitu keuangan, sumber daya manusia, pengadaan dan logistik, pengembangan dan produksi produk, penjualan dan layanan, serta analitis. Nah, modul dalam area fungsional keuangan dapat mencangkup buku besar, manajemen, kas, dan aset. Modul di area fungsional penjualan dan layanan dapat mencangkup proses pesanan penjualan, piutang, layanan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan, serta proses bisnis terkait lainnya. Sistem ERP sering menggunakan dua database yang berbeda. Yang pertama itu database operasional, berisi data yang diperlukan untuk melakukan operasi sehari-hari dan menghasilkan laporan manajemen. Yang kedua, gudang data adalah kumpulan data seluruh perusahaan yang terintegrasi yang biasanya mencakup 5-10 tahun dalam non-volatile. Nah, setiap kali transaksi baru selesai, bagian dari data operasional transaksi harus diperbarui. Misalnya, mencatat penjualan berarti penjualan, inventaris, dan saldo piutang harus diperbarui. Nah, sedangkan dalam gudang data, ini digunakan untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan, perencanaan, serta pelaporan. Nah, berikut adalah gambaran sistem ERP di mana pembelian, pengembangan produk, logistik, keuangan manufaktur, analitis, HR, penjualan, dan layanan pelanggan tergabung dalam operational database serta gudang data. Sejarah sistem ERP. Nah, sistem ERP dapat ditelusuri kembali ke perangkat lunak yang dikembangkan selama tahun 1960-an dan 1970-an untuk melacak inventaris di perusahaan manufaktur. Generasi pertama dari perangkat lunak ini disebut perangkat perencanaan kebutuhan bahan atau MRP perangkat lunak. Nah, perangkat lunak MRP tahun 1970-an memungkinkan manajer pabrik untuk mengkoordinasikan perencanaan produksi dan kebutuhan bahan baku. Nah, perangkat lunak MRP ini menentukan ukuran pesanan dan waktu pengiriman bahan berdasarkan perakiraan penjualan, memperhitungkan waktu tunggu dan pemesanan untuk pengiriman bahan. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak komputer khas tahun 1970-an yang digunakan untuk mengaktifkan sistem ERP adalah komputer mainframe, proses file sequential,
dan pertukaran data elektronik atau ED. ED memungkinkan informasi terkini tentang inventaris dan status pesanan diproses dengan cepat. Nah, ketika komputer mainframe meningkat dalam kecepatan dan daya selama 1980-an, perangkat lunak MRP berkembang menjadi sistem perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP2. Nah, MRP2 ini jauh lebih luas lebih luas daripada perangkat lunak MRP yang pertama. Nah, perangkat lunak MRP yang dimaksud untuk menyediakan pembelian bahan baku untuk mendukung kebutuhan manufaktur. Tujuan MRP2 adalah untuk mengintegrasikan unit-unit manufaktur, teknik pemasaran, dan keuangan agar berjalan pada sistem informasi yang sama dan menggunakan database tunggal untuk semua fungsi ini. Selama paruh terakhir tahun 1990-an, terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dalam penjualan perangkat lunak ERP ke perusahaan-perusahaan Fortune. Nah, 3 faktor utama yang berkontribusi pada pertumbuhan ini yaitu yang pertama ledakan e-commerce dan dot-com bomb yang terjadi di akhir tahun 1990-an. Yang kedua yaitu kemajuan signifikan dalam kemampuan pemrosesan komputer pribadi dan kemampuan jaringan komputer dalam konfigurasi antara klien dan server. Nah, yang ketiga yaitu kekhawatiran valid tentang kompatibilitas Y2K dari sistem perangkat lunak yang ada di perusahaan. Selanjutnya, karakteristik sistem ERP saat ini. Evolusi dari sistem ERP 2 telah menghasilkan sebagian besar proses bisnis yang menerapkan sistem ERP yang terhubung ke sistem TI mitra dagang mereka. ED, Internet ED atau extranet digunakan untuk menghubungkan sistem ERP perusahaan ke sistem TI pemasok dan pelanggannya. Koneksi mitra dagang sistem ERP ini adalah pelanggan dapat mengakses jadwal produksi pemasok untuk menilai kapan pesanannya dapat dipenuhi. Namun istilah ERP 2 ini belum diadopsi secara luas dan sistem perangkat lunak masih secara umum disebut sebagai sistem ERP. Nah, akibat penurunan saham AS setelah peristiwa tragis 11 September 2001, hampir semua perusahaan melakukan pengurangan drastis dalam pengeluaran untuk sistem dan perangkat lunak TI pada waktu itu. Nah, pengeluaran TI untuk sistem ERP tidak berubah antara 2001 dan 2003. Namun mulai tahun 2004, sistem TI untuk sistem ERP mulai meningkat lagi. Sejak tahun 2004, pengeluaran untuk sistem ERP meningkat dan menurun berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu ERP telah menjadi begitu penting dalam proses operasi sehari-hari perusahaan. Tidak bisa membiarkan sistem ERP mereka memiliki ketinggalan zaman. Yang kedua, kebutuhan untuk meningkatkan layanan pelangganan untuk melalui standarisasi dan penggabungan proses bisnis perusahaan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu perusahaan global yang beroperasi di beberapa negara mungkin memiliki sistem ERP terpisah dari negara yang berbeda. Dan beberapa faktor lainnya. Terlepas dari faktor-faktor penting ini, pengeluaran untuk sistem ERP cenderung menurun selama masa ekonomi sulit. Pengeluaran ERP diperkirakan akan meningkat selama beberapa tahun ke depan. Nah, berikut adalah gambaran dari sistem ERP 2, di mana sistem IT pemasok, sistem IT pelanggan, database operasional, gudang data, serta unit organisasi terhubung atau terintegrasi dalam suatu sistem. Nah, selanjutnya yaitu modul dari sistem ERP. Sistem ERP yang digunakan oleh perusahaan besar saat ini sebenarnya lebih kompleks dan mencangkup lebih banyak perusahaan daripada sistem yang digambarkan sebelum-sebelumnya. Nah, sistem ERP yang terlaris untuk perusahaan dan organisasi besar adalah SAP. SAP menggambarkan dari sistem ERP saat ini memiliki banyak modul yang diadaptasi dari informasi yang disediakan oleh situs SAP. Modul pertama yaitu keuangan, di mana modul keuangan ini berisi apa yang biasanya dianggap sebagai komponen sistem akuntansi. Nah, ini termasuk buku besar dan komponen pelaporan keuangan. Beberapa sistem juga mencangkup pengelolaan kas, perbankan, dan aset tetap dalam rangkaian modul keuangan. Perbedaan antara sistem perangkat lunak akuntansi yang khas dan modul keuangan dari sistem ERP ini adalah modul keuangan terintegrasi erat ke modul
lain secara real time. Nah, ini berarti bahwa saat peristiwa terjadi dalam organisasi dan akan segera tercatat transaksi tersebut dan dimasukkan ke sumber oleh karyawan. Data diperbarui dalam catatan yang mirip dengan buku besar pembantu, jurnal khusus, dan buku besar. Selanjutnya, modul sumber daya manusia. Modul dalam sistem ERP ini menggabungkan semua proses dan data sumber daya manusia dan penggajian. Ini akan mencangkup semua informasi tentang karyawan, proses seperti tinjauan kinerja, kenaikan gaji dan upah, serta pemotongan gaji saat ini. Selanjutnya itu ada pengadaan dan logistik. Yang termasuk dalam modul ERP ini adalah semua proses dan data yang terkait dalam pembelian dan pergerakan material dari barang jadi. Modul ini menggabungkan proses pembelian. Dan selanjutnya ada pengembangan produk dan manufaktur. Nah, perencanaan, penjadwalan, dan manajemen produksi dimasukkan ke dalam modul ini, sehingga proses konversi juga termasuk dalam modul ini. Selanjutnya ada penjualan dan layanan. Semua proses yang terlibat dalam mengambil dan memenuhi pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam modul ini. Pendapatan dan proses pengumpulan kas juga termasuk ke dalam modul ini. Yang selanjutnya adalah analitis. Manajemen harus memeriksa umpan balik dari sistem ERP untuk membantu dalam pengolahan dan pengendalian operasi dan kondisi keuangan yang tepat. Sistem ERP dirancang untuk menggabungkan semua proses perusahaan ke dalam satu database yang dapat diunggah ke gudang data. Data mining dan teknik analitis juga dapat digunakan bagi manajer untuk mendapatkan wawasan pengambilan keputusan. Modul analitis ini dalam sistem ERP menggabungkan data mining dan alat analisis yang sesuai untuk memberikan laporan kepada manajemen. Selanjutnya ada manajemen rantai supply, di mana manajemen rantai pemasakan ini telah menjadi aspek penting dari banyak bisnis. Nah, manajemen rantai pasokan yaitu manajemen mencangkup perencanaan dan pengolahan semua aktivitas terlibat dalam pengadaan dan konversi semua aktivitas manajemen logistik. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah istilah untuk solusi perangkat lunak yang membantu bisnis mengelola hubungan pelanggan yang dengan cara terorganisir. Contohnya database informasi pelanggan terperinci yang dirujuk oleh manajemen dan staf penjualan. Selanjutnya, segmen sistem ERP. Setidaknya ada 2 tingkatan sistem ERP dalam pasar perangkat lunak ERP. Nah, yang pertama itu perangkat lunak tingkat 1, termasuk perangkat lunak yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional besar. Perangkat lunak tingkat 2 menjelaskan perangkat lunak yang digunakan oleh bisnis dan organisasi menengah. Perangkat lunak tingkat 1 ini biasanya diterapkan di organisasi yang sangat besar dan sangat mahal. Biaya minimum untuk membeli perangkat lunak ERP tingkat 1 ini adalah sekitar $1 juta. Yang seringkali biaya perangkat lunak dengan semua modul yang diinginkan melebihi $2 juta. Sedangkan perangkat lunak tingkat 2 ditujukan untuk organisasi dengan kisaran penjualan sekitar 25 sampai $250 juta. Ada banyak sistem perangkat lunak ERP di pasar tingkat 2. Beberapa sistem ERP yang populer yaitu Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics Nav, Epicor ERP, dan lain-lain. ERP berbasis cloud. Tingkat pasar terus berkembang karena vendor tingkat 1 berusaha menarik perusahaan yang lebih kecil karena pelanggan, dan vendor tingkat 2 berusaha meningkatkan perangkat lunak mereka untuk menarik perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, perbedaan antara perangkat lunak tingkat 1 dan tingkat 2 menjadi kurang pasti. Selain tren ini, semua vendor ERP telah mengembangkan produk ERP untuk komputasi awan atau berbasis cloud. Selanjutnya, penerapan sistem ERP. Ada banyak faktor dan masalah penting yang perlu diingat ketika sebuah organisasi mempertimbangkan penerapan sistem ERP. Manajemen organisasi harus mempertimbangkan setiap masalah ini baik sebelum atau selama implementasi ERP. Yang pertama yaitu menyewa perusahaan konsultan. Yang kedua, menentukan sistem ERP yang paling sesuai. Yang ketiga, modul mana yang akan diterapkan. Yang keempat, modul best of breed versus ERP. Yang kelima, rekayasa ulang proses bisnis. Yang selanjutnya, konstominasi sistem ERP.
Yang selanjutnya, biaya perangkat keras dan perangkat lunak ERP, menguji sistem ERP, mengkonversi data, pelatihan karyawan, serta metode konversi ke sistem ERP. Selanjutnya yaitu manfaat sistem ERP. Sistem ERP memiliki karakteristik yang memungkinkan suatu organisasi memiliki atau mengalami banyak manfaat. Nah, namun untuk mendapatkan manfaat dari sistem ERP ini, organisasi harus berhasil menerapkan dan mengoperasikan sistem ERP mereka. Ada 5 dimensi manfaat ERP. Yang pertama itu operasional, manajerial, strategis, infrastruktur IT, dan organisasi. Nah, dalam 5 dimensi ini ada manfaat operasionalnya, yaitu pengurangan biaya dan waktu siklus, peningkatan produktivitas, kualitas, dan pelayanan pelanggan. Yang kedua itu manajerial, peningkatan kinerja, pengambilan keputusan, dan manajemen sumber daya. Selanjutnya pada dimensi strategis, dukungan untuk pertumbuhan bisnis dan aliansi bisnis, membangun kepemimpinan biaya dan inovasi bisnis, menghasilkan diferensial produk, membangun hubungan eksternal, menghasilkan atau mempertahankan daya saing, mengaktifkan e-commerce, dan meningkatkan integrasi web. Selanjutnya, infrastruktur TI, membangun fleksibilitas bisnis untuk perubahan saat ini dan masa depan, pengurangan biaya TI, dan peningkatan kapabilitas infrastruktur TI. Selanjutnya organisasi, mengubah pola kerja dan fokus kerja, memfasilitasi pembelajaran organisasi, pemberdayaan, membangun visi bersama, serta meningkatkan semangat dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, risiko sistem ERP. Risiko yang melekat dalam sistem ERP ini dapat dikategorikan menjadi dua bidang utama, yaitu risiko implementasi dan risiko operasi. Risiko implementasi ini yaitu biaya implementasi ERP dan waktu yang dibutuhkan. Sebagian besar organisasi mungkin menghabiskan lebih dari 100 juta dolar dan 1-2 tahun untuk menerapkan sistem ERP ini. Mengupdate sistem ERP ke versi yang baru juga sangat mahal dan memakan waktu. Selanjutnya, kompleksitas sistem ERP disebabkan oleh cangkupan yang luas perusahaan dan sifatnya integrasi dari sistem ERP. Semua proses bisnis harus digabungkan ke dalam sistem ERP. Tetapi sistem tersebut juga terintegrasi dalam setiap sistem proses mempengaruhi proses lainnya. Selanjutnya, risiko operasi. Yang pertama itu keamanan. Sistem dilindungi dari yang tidak sah. Yang kedua, ketersediaan. Sistem tersedia untuk pengoperasian dan digunakan sesuai komitmen. Yang ketiga, integrasi pemrosesan. Pemrosesan sistem selesai akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Yang keempat, privacy online, di mana informasi pribadi yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce adalah dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan disimpan sebagai komitmen atau kesepakatan. Yang kelima, kerahasiaan. Informasi yang ditetapkan sebagai rahasia harus dilindungi sebagai komitmen dan kesepakatan. Setiap risiko ini menjadi lebih besar ketika sistem TI atau sistem ERP keamanan menjadi risiko yang lebih besar, karena pemrosesan terintegrasi dan seringkali secara otomatis terpicu oleh sistem ERP. Oleh karena itu, pengguna yang tidak sah dapat mempengaruhi lebih banyak proses daripada sistem lawas yang lebih lama. Misalnya, akses tidak sah ke modul pembelian dalam sistem ERP dapat memungkinkan penggunaan yang tidak sah yang memicu tidak hanya aktivitas pembelian tetapi juga pembayaran terkait hutang dagang. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang sistem ERP dan Sarbanes-Oxley Act, di mana sejak berlakunya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002, sistem ERP telah ditingkatkan untuk menyertakan fungsi yang membantu manajemen dalam mematuhi bagian dari undang-undang tersebut. Nah, sistem ERP yang ditingkatkan ini memberikan informasi umpan balik kepada manajemen terkait pengendalian internal dengan melacak ID dan kata sandi karyawan. Nah, jejak audit dapat dibuat dan laporan dihasilkan untuk mengidentifikasi karyawan mana yang memulai dan melakukan transaksi atau tugas tertentu. Sistem ERP juga dapat digunakan untuk memisahkan tugas dengan benar. Sistem ERP dapat menggabungkan matriks yang tidak kompatibel untuk setiap ID dan kata sandi karyawan. Sistem dapat membatasi akses karyawan untuk memastikan bahwa tidak ada karyawan yang dapat memulai atau melakukan tugas dengan kemampuan yang bertentangan. Sistem ERP juga memungkinkan pemantauan dan pelaporan pengecualian secara real time. Sekian presentasi dari saya.
Saya serahkan kepada rekan saya, Sahra Matra. Baiklah, saya Sahra Matra akan mempresentasikan artikel dengan judul Enterprise Resource Planning in Improving Operational Efficiency Case Study. Nah, artikel ini ditulis oleh Madan Hirea dan Boa pada tahun 2016. Yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang dalam artikel ini yaitu adanya kecenderungan di negara-negara berkembang, departemen dalam perusahaannya bekerja secara mandiri, sehingga berbagai seksi saling bersaing daripada bekerja sama. Ini telah mengganggu efisiensi operasional dari sejumlah besar entitas manufaktur. Dengan demikian, produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing, baik di dalam maupun di luar batas negara asal dalam hal biaya, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman. Sejumlah entitas di Afrika Selatan menghadapi dilema ini, termasuk perusahaan studi kasus yang dipertimbangkan dalam artikel ini. Fokusnya lebih pada nilai moneter produk yang akan diproduksi dengan mengabaikan kapasitas yang dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas yang berbeda. Operasi studi kasus. Studi kasus dilakukan di sebuah perusahaan yang memproduksi linen dan seragam untuk industri perhotelan yang berbasis di Cape Town, Afrika Selatan. Departemen utama dalam organisasi ini adalah bagian desain, bagian pembuatan pola, bagian pemotongan produksi, dan bagian layanan teknis. Organisasi menghadapi tantangan dalam memenuhi waktu pengiriman, dan metode tradisional telah dicoba untuk menyelesaikannya. Tantangan operasional dengan fokus khusus pada departemen manufaktur. Sistem ERP direkomendasikan untuk mengatasi masalah-masalah yang terus terjadi ini. Metode penelitian. Penelitian ini didasarkan pada informasi yang ada dan diobservasi langsung dalam studi kasus. Produktivitas selama beberapa bulan dicatat untuk dianalisis. Data klaster dikumpulkan dari arsip catatan dari Januari 2012 sampai Juni 2014 untuk mengembangkan tren yang diamati. Catatan sebenarnya diambil untuk November 2013 sampai April 2014. Nah, untuk hasil pembahasannya, untuk menggunakan software ERP, struktur hardware komputer harus di-upgrade ke Platinum 4 dengan kapasitas besar yang kompatibel dengan software ERP. Juga jumlahnya harus ditingkatkan untuk mengurangi pekerjaan kertas dan meningkatkan aliran informasi yang lebih cepat dan proses pengambilan keputusan yang cepat. Pada saat studi, perangkat lunak kompetitif dapat bersumber dari Oracle yang harus memulai pelatihan ahli untuk staf dan supervisor lantai pabrik. Persentase beban menunjukkan bahwa jadwal kerja di luar kapasitas bagian linen. Oleh karena itu, kapasitas harus disesuaikan ke atas. Dengan demikian, jumlah pekerja yang akan ditambahkan harus dihitung agar seksi tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk beban yang ada. Solusi permanen adalah mempekerjakan 4 pekerja permanen lagi. Area lain yang dapat ditingkatkan ERP adalah penghapusan semua pemborosan sumber daya dalam bentuk material, energi, inventaris, cacat atau kapasitas yang terbuang melalui kontrol tenaga kerja dan kontrol pekerjaan dalam proses. Pengurangan waktu siklus produksi dapat dicapai melalui minimalisasi waktu tunggu dan proses. Waktu tunggu dapat dikurangi dengan mengkoordinasikan aliran material dengan lebih baik, misalnya produk antara di bagian seragam. Waktu tunggu dapat dikurangi dengan mengkoordinasikan aliran material dengan lebih baik di bagian seragam. Sementara pengurangan waktu pemrosesan dimungkinkan dengan mengoptimalkan keseimbangan antara waktu pergantian dan biaya investasi secara hati-hati. Mengurangi waktu siklus penting saat menerapkan sistem ERP. Hal ini dicapai dengan mengulangi waktu pengaturan dan penundaan, mengordinasikan pemeliharaan oleh layanan teknis dengan jadwal operasi, produksi, serta mengoptimalkan ruang untuk memanfaatkan pekerjaan, peralatan, dan stasiun kerja dengan lebih baik. Nah, kesimpulannya, sistem ERP meningkatkan efisiensi karyawan karena data dan informasi dapat ditangkap dan diperbarui pada satu titik tanpa duplikasi upaya yang dapat membuang sumber daya. Efisiensi operasional dihasilkan dari komunikasi dan kerjasama yang jauh lebih baik dari semua departemen. Pembayaran online pada tingkat inventaris memungkinkan keputusan yang tepat untuk memenuhi tanggal pengiriman produk. ERP membutuhkan konsensus dari seluruh perusahaan untuk merekayasa ulang proses bisnis inti dengan memanfaatkan perangkat lunak untuk mengotomatiskan pembaruan informasi dan menggabungkan praktik terbaik untuk memfasilitasi pengembalian keputusan yang cepat, pengurangan biaya, dan kontrol manajerial yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.